120 miliar? Buat apa ini? Terlaluan lu ya. Apaan sih? Lu udah masukin tanda tangan gua. Ngaku nggak lu? Ini ulah lu kan? Tanda tangan apa ya? Lu udah masukin tanda tangan gua untuk pembelian tanah miliknya Bisma. Oke, iya. Gua akuin, gua ngelakuin itu. Tapi gua ngelakuin ini semua demi perusahaan. Dan lu sudah menyia-nyiakan itu, jadi terpaksa gua lakuin. Ya, yang penting menurut gua perusahaan untung, itu aja. Tapi nggak harus dengan cara kotor seperti itu, Mas. Aduh, Romeo. Mana ada bisnis yang bersih? Kasih tau gua kalau ada. Tunggu, tenang, semuanya tenang ya, tenang. Dengerin saya dulu ya. Maaf nih, kalau boleh saya tanya, ini ada apa ini? Kenapa tiba-tiba bapak-bapak semuanya di sini berusaha menyerang saya? Ada apa ini sebenarnya? Jelas kami marah. Kami menuntut hak kami. Nuntut. Maksudnya nuntut apa? Kami mau meminta pembayaran tanah kami. Soalnya sampai sekarang tanah kami belum dibayar. Sekarang udah berani sama gue. Udah berani ngelawan. Lo tuh harusnya sadar kenapa gue kayak gini. Lo tuh gak tahu diri. Lo makin seenaknya sama gue. Dasar gak waras lo. Alisa! Apa? Bisa. Al. Narsi! Lu kenapa sih? Al. Aduh, Non, kenapa Non? Ya ampun, Mbak Alisa. Oh my God, ya ampun kamu lagi. Kamu yang selalu cari gara-gara terus. Kalau sampai ada apa-apa sama bayinya Mbak Alisa, saya bisa laporin kamu ke polisi. Pergi kamu! Masuk kurang aja lo semua. Dia sakit sendiri bukan gara-gara gua. Pergi nggak? Kalau nggak saya teriakin sama warga, kamu maling. Biar digebukin sama warga. Udah pergi sana. Masih diem aja, keluar! Ih, Mbak Alisa. Non, istirahat kamar ya, Non. Perut aku sakit banget nih. Ayo. Tun, bantuin Tun. Selamat sore Bu Yasmin. Sore. Kamu istrinya Dr. Romeo ya? Iya Pak. Maaf Pak, Bapak siapa? Saya Broto Handoyo. Pasien dari suami kamu. Oh, iya Pak. Kalian berdua benar-benar beruntung ya. Dr. Romeo mendapatkan istri yang baik dan pengertian. Terima kasih banyak ya Pak. Doa terbaik selalu buat kalian ya. Iya Pak. Saya juga doain yang terbaik buat Bapak. Terima kasih. Saya permisi dulu ya. Hai sayang. Sayang, kok kamu kesini? Ya aku kangen. Terus aku pengen makan bareng sama kamu. Terus tadi kamu sendiri kesini nggak apa-apa kan? Gak ada masalah? Nggak apa-apa. Ini aku nyampe. Lagi pula kalau di rumah terus bosan sayang. Kamu kerja, aku di rumah, aku kangen loh. Oh ya, tadi aku ketemu sama pasien kamu loh. Pak Broto. Udah aku aja. Oh ya, Pak Broto. Terus? Dia baik deh. Dia ngedoain aku sama kamu. Iya, dia sama pasien aku. Terus dia juga baru kehilangan istrinya. Saking sayangnya dia sama istrinya, sekarang dia ngerasa terpuruk banget. Ampun, kasihan banget. Ya pasti, ya aku ngerti lah perasaannya. Kehilangan sama orang yang kita sayang. Ya semoga Pak Broto kuat ya menjalani hidup. Semoga. Aku pengen banget bahas masalah Mas Rangga. Tapi kasihan Yasmin. Pasti nanti malah kepikiran. Nanti aja deh. Aku akan coba beresin sendiri dulu. Dan akan coba ketemu sama Bisma nanti. Makanya sayang. Kira-kira
Pak Hakim percaya nggak dengan bukti-bukti dan saksi-saksi kita? Saya yakin hakim akan percaya dengan kesaksian Pak Jaka dan Pak Rangga. Berarti saya bisa bebas dong dari sini. Kalau itu saya belum bisa menjanjikan, Bu. Tapi walaupun Ibu nanti dihukum, seharusnya Ibu nggak akan lama. Belum lagi Ibu dapat potongan masa tahanan. Gitu ya. Mas Rangga, ada apa Mas? Ini gawat Mas Galang. Bisma, dia sudah menipu saya. Menipu bagaimana Mas? Kamu inget kan tanah yang dia jual? Itu ternyata bukan tanahnya dia. Dan sertifikatnya itu palsu. Dan sekarang ini saya dalam masalah yang sangat besar. Kalau sampai Yasmin tahu tentang ini semua, Yasmin pasti akan langsung memecat saya dari perusahaan ini. Terus harus gimana dong Mas Galang? Ya saran saya Mas Rangga. Mas Rangga jangan mengakui kalau misalnya itu semua adalah Mas Rangga yang melakukan. Bilang saja itu Romeo. Tanda tangan, stempel perusahaan. Itu kan Romeo kan Mas? Tidak ada bukti yang mengkaitkan kepada Mas Rangga, ya kan? Ya, memang tidak ada bukti. Tapi saya sudah mengakui semuanya di depan Romeo. Ya kalau sudah begini, susah juga ya Mas ya. Ya, sekarang kalau misalnya ya Yasmin bertanya sama Mas. Saran saya Mas Rangga tetap tidak akui. Lagi pula pada saat Mas Rangga berbicara kepada Romeo, nggak ada orang yang melihat kan Mas? Makasih sayang, makanannya enak. Iya, aku yang buat. Aku ke toilet dulu sebentar ya. Halo, Rom. Kenapa? Enggak. Lo bisa ke kantornya Pak Bisma sekarang. Bisma mana nih? Itu yang jual tanahnya ke Mas Rangga. Terus gue ngapain? Ya lu coba aja ketemu sama dia, lu bahas soal pembelian tanah sama dia. Siapa tahu dia berbaik hati mau batalin semuanya, terus refund ke kita. Gue sih nggak yakin dia mau ya. Tapi ya coba deh gue usahain dulu. Lu kabarin gua aja nanti. Oke. Aku pengen jalan-jalan deh sama kamu. Cuma kamu nggak mau ya? Bukan nggak mau sayang, tapi belum mau. Aku nggak mau kalau sampai kamu jalan, nanti setelah itu bekas operasi kamu kebuka lagi. Aku nggak mau sampai kamu kenapa-napa. Itu aja. Kamu jangan pergi jauh-jauh dari aku ya. Kok kamu ngomongin gitu? Kamu curiga sesuatu ke aku? Enggak kok. Aku cuma gak mau kamu jauh-jauh dari aku aja. Karena aku sayang sama kamu. Kamu sama aku terus ya. Kamu gak salah dia sayang. Aku akan terus pegang janji aku ke kamu, mendingan ayah dan ibu kamu. Kalau aku akan selalu ada buat kamu. Justru aku yang takut kalau suatu hari kamu yang ninggalin aku.
Sorry, Pak Bisma ya? Iya, saya sendiri. Siapa ya? Saya Dirgantara Mahesa, Pak. Asisten pribadinya dari Romeo Algebran, CEO dari PT Raga Sedayu. Ada apa ya? Saya membahas tentang pembelian tanah yang dibeli oleh PT Raga Sedayu yang secara tidak sah, Pak. Sah atau tidak sah, itu urusan kalian. Kalau kalian merasa bermasalah, kalian tanyakan aja langsung ke Rangga. Justru itu, Pak. Kita bermaksud untuk membatalkan pembelian tanah itu, Pak. Boleh aja, tapi lewat jalur hukum. Dan ingat, bukan saya yang mau atas pembelian tanah itu, tapi perusahaan kalian. Mau nggak mau, aku harus cerita ke Yasmin semuanya. Sayang, kamu kenapa? Sini deh sayang, aku pengen ngobrol sama kamu sebentar. Soal masalah kantor. Ada apa emangnya? Mas Rangga udah beli tanah seharga 120 miliar. Itu tanpa sepengetahuan aku. Dia beli tanah seharga 120 miliar dan kamu nggak tahu? Aku nggak tahu. Dia malsuin tanda tangan aku, dia juga ngambil stempel perusahaan tanpa sepengetahuan aku. Dan dia bilang itu semua tujuannya demi keuntungan perusahaan. Ini Rangga ini bener-bener ya. Dia licik banget ya. Itu udah jahat loh sayang. Iya, aku tahu. Tapi gimana pun ini tanggung jawab aku, sayang. Gak gini sayang, aku udah capek banget berurusan sama dia. Kita beli saham yang 20% itu, abis itu kita pecat. Sayang, biar aku urus dulu semuanya ya. Aku yakin aku bisa handle. Kamu terlalu baik sayang. Dia sama ibunya sama aja. Sama-sama licik. Sama-sama jahat. Dan aku yakin juga di pengadilan itu juga pasti otaknya dia juga. Gara-gara masalah kantor aku jadi nggak bisa tidur. Bisa-bisanya Pak Rangga melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kali ini kayak aku nggak bisa biarin. Ini udah keterlaluan. Kayaknya memang dia harus dipecat deh. Yasmin, kamu harus buka terus mata kamu ya. Kamu nggak boleh merem, oke? Please, ya. Sebentar lagi ambulan datang kok, oke? Aku Pak Rangga. No, Yasmin, kamu harus tetap sadar, Yasmin. Kamu harus buka mata kamu, Yasmin. Kamu nggak boleh merem. Ngapain sih dia pernah nyamatin aku?